menjadi glukosa. Nah, galaktosa yang tinggi yang dia tidak bisa dikonversi menjadi glukosa ini berbahaya untuk tubuh gitu ya. Karena kenapa? Nanti akan masuk ke jalur reduksi ya, diubah menjadi galaktitol yang nantinya berbahaya untuk tubuh. Kemudian di diagram berikutnya di sini terlihat adanya gen yang mengkode enzim-enzim yang berperan dalam mengkonversi galaktosa. Di sini ada gen GALT yang berperan untuk mengkonversi enzim GALT. Begitu juga yang ada di kromosom 9, begitu juga untuk gen GALE yang berada pada kromosom 1 untuk mensandia atau mengkode terbentuknya enzim GALE. Kemudian ada gen GALK1 yang ada di kromosom 17 yang mengkode enzim GALK1. Nah, kemudian pada bagian berikutnya di sini terlihat adanya orang yang dalam keadaan sehat dan orang dengan kondisi galaktosemia. Kalau keadaan sehat artinya enzim-enzim GALT, GALE dan GALK1 ini tidak ada masalah gitu ya. Sehingga di sini terlihat adanya substrat galaktosa. Kemudian di sini ada enzim GALK1 atau galaktokinase, di mana galaktosa ini berikatan dengan galaktosidase yang nantinya terjadi proses hidrolisis gitu ya. Terjadi reaksi di sini transferase ya, bukan hidrolisis ya. Yang nantinya akan berubah menjadi galaktosa 1 fosfat, kemudian nanti di proses berikutnya masuk di metabolisme dengan enzim GALT, kemudian enzim GALE yang nantinya produk akhir berupa glukosa. Mungkin untuk detail proses metabolismenya nanti ada di bawah gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami galaktosemia? Karena ada disfungsi ya pada salah satu enzim GALT, GALE ataupun GALK1, sehingga di sini ada kemacetan gitu ya. Sehingga misalnya di sini ada masalah di enzim GLK1 atau galaktokinase. Maka galaktosa di sini ketika berikatan dengan enzim tidak terjadi proses reaksi proses galaktosa berubah menjadi galaktosa fosfat ya. Sehingga apa yang terjadi ya, ini akan masih terbentuk galaktosa saja gitu ya. Sehingga di sini terlihat galaktosanya menjadi bertumpuk gitu ya. Nah, nantinya yang kita kenal sebagai galaktosemia. Nah, apabila galaktosa ini meningkat, tentunya juga akan berbahaya oleh tubuh karena tidak kalau berlebih dia tidak masuk ke jalur alternatif gitu ya. Yang nantinya dia akan diubah menjadi jalur reduktif yang diubah menjadi galaktitol nantinya yang berbahaya untuk tubuh. Nah, dari skenario itu ada 4 pemicu ya, 4 diagram. Kemudian pertanyaan pemicunya, apa yang terjadi pada orang sehat dan orang yang mengalami galaktosemia? Sampean disuruh menjelaskan gitu ya. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang memicu problem list ya, yang memicu untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Nah, untuk kata sulit terserah ya, nanti dari masing-masing kelompok kemarin sudah kata kuncinya. Secara umum kalau kata kunci ya ketika enzim yang mengalami masalah sama galaktosemia itu ya. Kemudian untuk problem list kemarin ada pertanyaan, apa toh yang dimaksud dengan galaktosemia? Galaktosemia itu adalah suatu kelainan ya, yang di mana adanya disfungsi ya pada enzim. Salah satu enzim yaitu ada GLT, GRK, GALE misalnya, yang mana nantinya tidak bisa memproses memetabolisme galaktosa sehingga nanti galaktosanya menumpuk ya di dalam tubuh sehingga nantinya terjadi galaktosemia. Nah, penyebabnya ya tadi ya ada ini genetik ya, di mana adanya mungkin defek ya pada salah satu gen yang akhirnya tidak bisa mengkode gitu ya, sehingga tidak bisa terbentuk enzim yang tersebut ya, salah satu ketiga enzim tersebut. Nah, kenapa individu itu bisa mengalami galaktosemia? Nah,
ini tadi mungkin kita harus tahu ya metabolisme dari galaktosa. Kalau tahu mekanisme metabolisme galaktosa, nantinya akan bisa dengan mudah kenapa kok bisa terjadi galaktosemia. Nah, metabolisme galaktosa awalnya kan dari laktosa ya, laktosa yang dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosa sendiri nanti dengan galaktokinase akan diubah menjadi galaktosa 1-fosfat. Nanti ada tipe-tipenya ya, ini termasuk tipe 2 ya yang saya ya. Kemudian dari galaktosa 1-fosfat nantinya dengan enzim GALT ya, galaktosa 1-fosfat uridyl transferase, ini terjadi proses perubahan ya, dari galaktosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat gitu ya. Yang nantinya karena di sini kan ada 2 substrat ya, nantinya juga akan diubah menjadi UDP galaktosa gitu ya. Nah, glukosa 1-fosfat ini nantinya dengan enzim di sini mutase maka diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang nanti masuk jalur glikolisis yang bisa menghasilkan ATP. Nah, pada UDP galaktosa ini nanti dia enzim stereoisomer ya, di mana epimerase ya, jadi merubah galaktosa diubah menjadi UDP glukosa yang kita kenal sebagai GALE ya di sini ya. Nah, nanti dari UDP glukosa nantinya akan masuk disimpan dalam bentuk glikogen yang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan saat kondisi tubuh itu kekurangan glukosa, maka ini akan dipecah gitu ya. Nah, itu jalur metabolisme yang kalau tidak ada kendala ya, tidak ada masalah. Nah, ini adalah enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme dari galaktosa. Jadi yang pertama ada galaktosa murotase. Galaktosa murotase itu dari laktosa dipecah jadi glukosa dan galaktosa. Nah, galaktosa di sini diubah gitu ya. Sebenarnya lebih ke konformasi ya, hidroksilnya ya ini. Awalnya dari beta D galaktosa diubah menjadi alfa D galaktosa. Kalau ada dicermati di sini gugus hidroksilnya ini ada pada posisi awalnya aksial diubah menjadi ekuatorial gitu ya. Nah, hanya merubah posisi saja dari gugus hidroksil. Kemudian dari alfa D galaktosa itu nanti masuk dibantu oleh enzim GALK1 tadi ya, galaktokinase, di mana di sini dia adalah enzim yang berperan untuk mentransfer gugus fosfat. Nah, di mana nanti hidroksil yang diubah ya, yang awalnya aksial jadi ekuatorial ini, yang OH ini kemudian hidroksilnya akan lepas, di mana fosfat P-nya akan berdekatan dengan oksigen sehingga akan membentuk galaktosa 1-fosfat. Kemudian dari galaktosa 1-fosfat, nah ini ada dua substrat ya pada enzim GALT ya, galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Di mana dari galaktosa 1-fosfat ini nanti akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian UDP terus diubah menjadi UDP galaktosa, begitu ya. Selanjutnya nanti untuk UDP galaktosa dengan enzim galaktosa 4 epimerase, di sini epimer itu semacam isomernya ya. Kalau kita amati di sini yang membedakan itu adalah hidroksilnya, di mana OH ini pada posisi ekuatorial diubah menjadi bentuk aksial seperti ini ya, sehingga dari UDP galaktosa diubah menjadi UDP glukosa. Jadi sebenarnya galaktosa sama glukosa itu hanya ada pada posisi hidroksilnya saja begitu ya. Namun secara struktur molekulnya sama, tapi secara struktur atau kimianya itu berbeda, ya ternyata dampaknya luar biasa gitu ya di dalam tubuh sehingga menyebabkan galaktosemia. Nah, itu jalur Lelouir ya, metabolisme galaktosa. Nah, kemudian apabila terjadi permasalahan ya pada enzim galaktokinase, GALT maupun GALE, di sini maka tidak terjadi ya produk-produk yang diinginkan tadi gitu ya. Kalau secara normal, jadi proses
metabolisme yang terjadi di lower metabolisme ya, lower itu, di mana yang pertama terjadi proses fosforilasi. Nah, fosforilasi ini di mana merubah galaktose menjadi galaktose 1-fosfat dengan bantuan ATP gitu ya. Nah, di sini akan terbentuk produk galaktose 1-fosfat. Ini produknya. Kemudian perubahan glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa menghasilkan glukosa 1-fosfat dari galaktosa 1-fosfat yang dibantu oleh enzim GALT ya. Jadi galaktosa 1-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian menjadi UDP galaktosa gitu ya. Nanti UDP galaktosa diubah menjadi UDP glukosa. Nah, kemudian konversi dari glukosa 6-fosfat. Nah, kalau sudah terbentuk glukosa 6-fosfat nantinya masuk ke jalur glikolisis ya. Nah, nanti pembentukan glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukomutase itu tadi ya. Kemudian ada perubahan, jadi sehingga hasil dari metabolisme glukosa di sini dihasilkan glukosa, kemudian dihasilkan produk energi ya, menghasilkan energi yang nantinya kalau dia sudah diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang sudah masuk nanti jalur glikolisis. Kemudian sintesis biomolekul di mana nanti galaktosa dari glukosa 6-fosfat nanti juga bisa digunakan untuk sintesis nukleotida ya, untuk meng-create ya atau mensintesis DNA dan RNA gitu ya. Nah, kemudian juga nanti di jalur glukosa galaktosa 6-fosfat yang diubah menjadi UDP galaktosa diubah menjadi UDP glukosa nantinya sebentar ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi dari perubahan glukosa UDP glukosa diubah UDP galaktosa diubah menjadi UDP glukosa, kan tadi ada proses perubahan bentuk glikogen ya di jalur yang di atas tadi, sehingga di sini produk yang dihasilkan juga nanti akan dihasilkan glikogen ya di jalur ini tadi ya. Nanti ini adalah merupakan produk-produk hasil dari metabolisme galaktosa. Nah, kemudian apabila orang yang mengalami galaktosemia ini terjadi defek ya pada enzim salah satu ya HAL atau GALK atau mungkin galaktosa mutase ya, untuk kaum yang merubah dari alfa beta ke alfa tadi ya, sehingga nantinya kalau ada defek pada enzim tersebut nanti akan berakibat tidak bisa termetabolisme dengan baik sehingga menyebabkan penumpukan pada galaktosa. Nah, ini merupakan gen-gen yang kode pada enzim yang berproses atau yang bekerja ya pada metabolisme galaktosa. Nah, ini untuk GALK yang apabila terjadi defek pada enzim GALK, maka di sini kita kenal sebagai galaktosemia klasik atau tipe 1 ya. Di sini yang parah ya, karena memang di GALK ini kan nanti produk akhirnya itu glukosa 1-fosfat ya. Jadi kalau sudah tidak kan ini sudah tidak bisa membentuk glukosa 1-fosfat ya, sehingga nantinya ini gejala yang muncul itu bisa menyebabkan katarak dan sebagainya. Kemudian untuk satu di sini tipe 2 di mana enzim yang mengalami defek itu adalah galaktokinase. Kemudian untuk galaktoepinase di mana di sini masuk kategori tipe 3 ya, di mana di sini
Tipe 3 ini apabila defisiensi pada kali gitu. Nah, jadi kenapa kok bisa individu itu bisa mengalami galaktosemia? Ya ini tadi ya, karena adanya gen-gen yang mengkode ini mengalami mungkin mutasi sebagainya ya, sehingga tidak bisa mengekspresikan enzim-enzim yang berperan pada proses metabolisme galaktosa. Untuk jawaban nomor 2. Terus untuk jawaban nomor 3, apa itu GALK1, GALT dan GALI? Apa perbedaan dan persamaan? Saya rasa kemarin sudah dijawab dengan baik ya pas waktu pleno. Cuman ini catatan saya itu kemarin di tabel perbedaan ya kalau nggak salah ada bahaya metabolik. Nah, mungkin bahaya metabolik itu produknya ya, mungkin yang dimaksud itu ya, produk yang apabila gagal terbentuk ya dari GALK1, GALT sama GALI. Jadi kalau GALK1 kan dia tidak artinya nanti dia tidak bisa membentuk glukosa galaktosa fosfat ya, gitu ya. Untuk GALK begitu juga untuk GALK tidak bisa membentuk glukosa 1 fosfat ya, untuk GALI tidak bisa membentuk UDP glukosa gitu ya. Nah, barangkali itu ya yang dimaksud dengan bahaya metabolit, lebih ke produk yang gagal terbentuk gitu ya. Nah, nantinya itu berdampak pada atau seperti itu ya, atau lebih ke substratnya ya kemarin. Nah, itu yang kemarin saya pengen lihat di pleno kalian. Jadi kalau bahaya metabolit itu kan kemarin saya definisikan dari senyawa kimia yang nantinya atau hasil dari metabolisme yang berdampak pada tubuh gitu ya. Jadi kalau misalnya pada galaktose yang tidak galaktokinase yang tidak bisa mengkonversi galaktose menjadi galaktose 1 fosfat, berarti galaktosanya yang menumpuk gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Nantinya tadi substratnya ya, semacam substratnya yang nantinya masuk ke jalur reduksi tadi gitu ya. Lebih ke sana mungkin tambahan saya yang lain sudah nggak ada masalah, catatan saya cuma itu sama ini aja ke prinsip kerja. Jadi prinsip kerja GALK1 dan GALT ini sebetulnya kita bisa cari cek dari penamaan enzimatisnya. Jadi GALK1 dan GALT itu kan enzim golongan transferase ya, sama-sama golongan enzim transferase. Di mana GALK1 sama GALT itu kalau dari komposisi IUB ya, ada enzim commissionnya itu 2.7.1.6 ya, sedangkan GALK juga 2.7.7.12. Kita lihat bahwa di depan memiliki kategori yang sama. Kelas 2 itu menunjukkan dia kelas transferase gitu ya. 7 itu menunjukkan dia kelas fosfat yang ditransfer gitu ya. Sedangkan yang ketiga, yang keempat itu subtipe dari enzim itu, sehingga itu yang membedakan. Nah, sehingga kalau GALK1 sama GALT itu sebetulnya sama-sama enzim golongan transferase, di mana prinsip kerjanya dengan melakukan transfer gugus tertentu. Gugusnya apa? Gugus fosfat pada galaktosa dengan mekanisme kerja sebagai berikut. Itu untuk GALK1 ya. Jadi kemarin saya juga tanya, kenapa sih kok harus saya tanya sisi aktif enzimnya itu mana gitu ya. Jadi kan kalau sisi aktif itu adalah bagian dari enzim yang berikatan dengan substrat. Nah, enzim itu kan protein yang tersusun atas asam amino. Nah, di asam amino mana ya yang dia berikatan dengan substrat, itu maksud saya kemarin itu ya. Jadi kalau kita cari itu ya di GALK1 ini di residu asam amino aspartat. Nah, aspartat ini dia bisa membantu. Jadi dia sebagai katalisator dengan mentransfer fosfat dengan mekanisme demikian. Jadi karboksil pada asam amino, jadi ominnya hanya lepas, omin pada asam amino ini menarik hidrogen pada hidroksil yang ada di galaktosa gitu ya. Nanti hidroksilnya ini ditarik menyebabkan muatannya itu di bawah O, karena O ini lebih elektronegatif sehingga O-nya menjadi negatif gitu ya. Nah, kemudian ATP di mana kan adenosin trifosfat ya. Satu fosfatnya itu akan berikatan dengan oksigen yang ada yang sudah lepas hidrogennya tadi membentuk. Jadi P ini kan muatannya positif nih. P O karena P ini kan elektronnya ditarik semua sama oksigen yang di dekatnya P, sehingga P ini akan berikatan dengan O, sehingga di sini akan membentuk galaktose 1 fosfat. Jadi ke sana ya.
Itu maksud saya kemarin, pertanyaan saya saat di pleno, kenapa mana sisi aktifnya? Jadi sisi aktifnya itu harusnya kita bisa jawab di residu asam amino, misalnya di sini aspartat, begitu ya, sehingga dari situ kita bisa menjelaskan mekanisme kerja dari enzim tersebut. Nah, tapi ke sana kemudian bedanya kalau Haley itu kan enzim Commission 5.1. 5 itu adalah enzim golongan isomerase ya, berperan untuk mengkonversi sukrot menjadi epimernya. Nah, epimer sebuah senyawa stereoisomer yang punya konfigurasi beda hanya pada satu dari banyak pesan stereogeni. Jadi isomer kan molekulnya sama tapi beda struktur, beda konfigurasinya kalau di sini. Jadi kalau ini UDP galaktose dengan epimerase menjadi UDP glukose. Bedanya di mana? Bedanya itu ada di gugus hidroksilnya. Jadi yang galaktose itu yang aksial, sehingga di sini diubah menjadi yang ekuatorial ya. Ke situ aja. Kemudian apa perbedaan individu yang mengalami defisiensi GAU1 dan GAU ini kemarin juga sudah betul adanya defek macam-macam ya. Kalau GAU misalnya kekurangan GAU bisa menyebabkan disfungsi pada liver, jaundice ya, apa kuning ya, penyakit kuning, kemudian besi, sebenarnya apa gitu ya, alkohol dan katarak. Nah itu kemarin udah banyak, udah lengkap apa yang terjadi ya bila ada disfungsi pada ketika enzim tersebut. Nah dalam metabolisme karbo termasuk pada kelainan apakah galaktosemia, kelainan ya metabolisme pada karbo ya, lebih pada kelainan genetik ya, dimana itu tidak bisa mengkonversi galaktosa, di mana dia di sini ini ya dijelaskan terkait gen apa posisi ya yang mengkode pada enzim tersebut ya. Kemarin juga sudah ya saya rasa kalau misalnya GARD, gen GARD itu terletak pada kromosom 9 di daerah 9p13 gitu ya. Begitu juga dengan yang lain gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana itu bisa genetik apa yang bermasalah gitu ya dalam kode enzim tersebut. Terus kemudian apa yang terjadi pada individu yang mengalami defisiensi pada enzim tersebut jika mengkonsumsi laktosa ya, tentu ya kalau laktosa sendiri itu ya nanti bisa dipecah jadi galaktosa glukose kalau nggak ada masalah pada laktasenya, tapi di galaktosanya ya yang nanti akan terjadi penumpukan ya, seperti itu. Nah saya rasa nggak ada masalah, ini kemarin sudah bagus menjelaskannya. Kemudian apa yang terjadi apabila kadar galaktosa itu dalam tubuh meningkat dan bagaimana mekanismenya. Nah ini kemarin sempat juga sudah keluar ya diagram ini ya. Ini kalau tidak ada masalah dimasuk jalur Lafleur, tapi kalau misalnya ada masalah maka jalur alternatif masuk jalur reduksi sama oksidatif. Nah jalur reduktif ini nanti akan diubah menjadi galaktitol. Dan nanti galaktitol ini yang bisa menyebabkan katarak ya. Begitu juga kalau masuk jalur oksidatif ini akan diubah menjadi galaktonat. Nah, selain itu jika nanti tidak ada masalah dengan GAUT ya, ini kan terjadi penumpukan galaktosa 1 fosfat ya, sehingga di sini merah ini artinya menghambat metabolisme inositol, dan ini berdampak sehingga menginduksi apa? Menginduksi influx kalsium itu meningkat. Terjadi kalau influx kalsiumnya meningkat akan terjadi stres ada stres oksidatif ya di retikulum endoplasma ya, sehingga di sini akan tentunya ya meningkatkan radikal bebas gitu ya. Radikal bebasnya akan meningkat, stres oksidatif ya, nanti bisa kalau radikal bebas kan dia reaktif ya, reaktif nantinya akan menyerang biomolekul yang menyusun organ-organ yang ada dalam tubuh ya, tentunya nanti kalau terlalu bisa menyebabkan ya disfungsi ya pada organ-organ tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya saja ya. Oke, itu untuk jawabannya. Untuk mapping kasusnya lebih pada bagaimana proses terjadinya si galaktosemia ya, mulai dari laktose sudah sesuai ya, saya rasa kemarin juga sudah dipaparkan di pleno
ada masalah. Ya, untuk LO-nya ini kan dari kuliah ya. Saya tidak menjelaskan banyak ya. Ini karena sudah adik-adik dapatkan dari kuliahnya langsung dari dosen yang mengaku ya. Sehingga tidak perlu untuk disampaikan juga untuk di persoalan persepsi, ini lebih pada ke kasus di skenario 1. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan. Nanti saya kirimkan untuk filenya. Terus ini mungkin deh ya, kan UAB itu materinya dari skenario 1 ya, dari skenario yang diberikan. Jadi untuk skenario 1 nanti yang saya keluarkan itu ya terkait ini gitu ya, dari apa namanya, perihal galaktosemia ini pasti akan jadi masalah ya, juga saya keluarkan juga nanti keluarkan soal di UAB ya. Nah, karena memang kan dari tutorial ya, untuk UAB itu dari tutorial 1 dan 2. Jadi terkait konsep enzim, kemudian terkait sisi aktif, nah dan sebagainya itu nanti tentunya juga mohon untuk dipelajari. Nah, ya gitu. Ya, untuk skenario 1 sebagai bahan untuk UAB. Terus ada lagi pertanyaan mungkin? Ataukah cukup?